Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'd. Langsung saja perkenalkan, nama saya Teguh Faisal Rahmadani dengan NIM 2312577, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 3C. Baik, di sini saya akan membuat salah satu video untuk memenuhi mata kuliah Perencanaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Helna Nelis MPD. Adapun materi-materi yang akan saya bahas mengenai pendekatan perencanaan pendidikan yaitu ada 6. Yang pertama, hakikat pendekatan perencanaan pendidikan. Yang kedua, pendekatan kebutuhan sosial. Yang ketiga, pendekatan social justice. Yang keempat, pendekatan demografis. Yang kelima, pendekatan school mapping. Dan yang keenam, pendekatan intra-educational extrapolation. Oke, masuk ke materi yang pertama, hakikat pendekatan perencanaan pendidikan. Jadi, pendekatan perencanaan pendidikan ini cara atau metode yang digunakan untuk merencanakan dan mengatur bagaimana pendidikan akan dikembangkan dan dijalankan. Tujuan utamanya memastikan bahwa sistem pendidikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari segi kualitas maupun aksesibilitas. Berikut ada beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan top-down. Dalam pendekatan ini, keputusan perencanaan pendidikan diambil oleh pihak otoritas tertinggi, seperti pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan. Kemudian diterapkan ke tingkat bawah. Nah, pendekatan ini memastikan keseragaman, kebijakan, dan standar di seluruh wilayah, tetapi kadang kurang memperhatikan kondisi lokal yang spesifik. Nah, yang kedua, pendekatan bottom up. Berbeda dengan pendekatan top down, pendekatan ini melibatkan masukan dari tingkat bawah seperti sekolah, komunitas, dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan. Tujuannya agar perencanaan pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Nah, yang ketiga, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menekankan pada data dan angka untuk merencanakan pendidikan, seperti jumlah murid, jumlah guru, anggaran, dan fasilitas. Nah, yang keempat, pendekatan kualitatif. Fokus dari pendekatan ini adalah pada kualitas pendidikan, misalnya bagaimana memastikan pengajaran yang baik, peningkatan kurikulum, dan pengembangan kompetensi guru. Nah, yang terakhir, yang kelima ini pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan ini, semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat, diajak untuk ikut serta dalam proses perencanaan. Tujuannya agar semua pihak memiliki rasa kepemilikan dan bertanggung jawab terhadap hasil pendidikan. Oke, materi kedua, pendekatan kebutuhan sosial. Jadi kalau kita definisikan pendekatan kebutuhan sosial ini adalah cara melihat dan memahami kebutuhan masyarakat untuk menciptakan solusi yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat hidup dengan baik dan memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang. Nah, poin-poin penting dalam pendekatan kebutuhan sosial itu antara lain: 1. Kebutuhan dasar. Ini mencakup hal-hal yang paling mendasar bagi kehidupan manusia seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang kedua, kesenjangan sosial. Dalam masyarakat, sering kali ada kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan tidak mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Pendekatan ini berusaha untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut dan mencari cara agar kelompok-kelompok ini mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, misalnya dengan program bantuan sosial, pendidikan gratis, atau layanan kesehatan yang terjangkau. Nah, yang ketiga, partisipasi masyarakat. Pendekatan kebutuhan sosial juga melibatkan masyarakat dalam proses mencari solusi. Dengan mendengar langsung dari mereka tentang apa yang mereka butuhkan, solusi yang dihasilkan bisa lebih sesuai dan efektif. Nah, yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini juga melihat jangka panjang, memastikan bahwa solusi yang diberikan tidak hanya bermanfaat untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Misalnya, menyediakan pendidikan yang baik akan membantu generasi mendatang untuk hidup lebih sejahtera. Nah, yang kelima, kesejahteraan sosial. Pendekatan ini fokus pada upaya menciptakan kesejahteraan yang merata,
bukan hanya soal memberi bantuan langsung, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk berkembang dan memperbaiki kondisi hidup mereka, seperti dengan membuka lapangan kerja atau memberikan pelatihan keterampilan. Lanjut ke materi ketiga, pendekatan social justice atau yang bisa kita sebut keadilan sosial. Jadi kalau kita definisikan pendekatan social justice atau keadilan sosial ini adalah cara berpikir yang fokus pada menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap orang tanpa memandang latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan bermartabat dan sejahtera. Inti dari pendekatan ini adalah menghilangkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang terjadi karena diskriminasi, ketidaksetaraan ekonomi, atau akses yang tidak adil terhadap sumber daya. Berikut ada beberapa poin penting dalam pendekatan social justice atau keadilan sosial ini. Antara lain, 1, kesetaraan atau equality. Nah, jadi social justice menekankan pentingnya kesetaraan atau equality. Artinya, semua orang harus memiliki hak yang sama dalam hal akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Nah, pendekatan ini berusaha mengurangi kesenjangan yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, ras, atau gender. Nah, yang kedua, pemberdayaan kelompok rentan. Social justice memperhatikan kelompok-kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, minoritas, atau penyandang disabilitas. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memberi dukungan khusus kepada mereka yang sering mengalami diskriminasi atau ketidakadilan, agar mereka bisa mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Yang ketiga, redistribusi sumber daya. Untuk mencapai keadilan sosial, pendekatan ini mendorong agar sumber daya seperti kekayaan dan layanan dibagi secara lebih merata. Ini berarti ada upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, misalnya melalui kebijakan pajak yang adil, bantuan sosial, atau program pemberdayaan ekonomi. Yang keempat, akses terhadap hak. Social justice menekankan pentingnya akses terhadap hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan dari diskriminasi. Dalam pendekatan ini, setiap individu dihargai dan dilindungi hak-haknya tanpa terkecuali. Nah, yang kelima, tanggung jawab sosial. Pendekatan ini mengajak semua orang, baik individu, organisasi, maupun pemerintah, untuk mengambil peran dalam menciptakan keadilan sosial, misalnya dengan mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan atau membantu mereka yang kurang beruntung. Nah, yang keenam, partisipasi masyarakat. Pendekatan social justice juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perubahan. Setiap orang didorong untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang memengaruhi hidup mereka, sehingga perubahan yang terjadi lebih adil dan inklusif. Oke, lanjut ke materi yang keempat, pendekatan demografis. Pendekatan demografis ini adalah cara memahami dan merencanakan berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan data dan informasi tentang penduduk. Demografi mempelajari hal-hal seperti jumlah penduduk, distribusi umur, jenis kelamin, tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Dengan mempelajari data ini, kita bisa memahami kebutuhan masyarakat dan bagaimana merencanakan kebijakan atau layanan yang tepat. Berikut ada beberapa poin penting dalam pendekatan demografis. Antara lain, 1. Pertumbuhan penduduk. Pendekatan demografis melihat bagaimana jumlah penduduk bertambah atau berkurang dari waktu ke waktu. Ini membantu pemerintah dalam merencanakan kebutuhan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi sesuai dengan jumlah penduduk. Yang kedua, distribusi usia penduduk. Informasi tentang usia penduduk penting untuk memahami struktur umur dalam masyarakat. Misalnya, jika banyak penduduk berusia muda, pemerintah bisa fokus pada pendidikan dan lapangan kerja. Jika lebih banyak penduduk yang sudah lanjut usia, maka perhatian mungkin perlu difokuskan pada layanan kesehatan dan pensiun. Nah, yang ketiga, tingkat kelahiran dan kematian. Dengan memahami tingkat kelahiran dan kematian, kita bisa melihat apakah populasi suatu wilayah sedang tumbuh atau menurun. Jika tingkat kelahiran tinggi, pemerintah mungkin perlu menyiapkan lebih banyak fasilitas untuk anak-anak dan keluarga. Sebaliknya, jika tingkat kematian meningkat, maka penyebabnya perlu dianalisis, misalnya terkait masalah kesehatan atau lingkungan.
Yang keempat, migrasi. Migrasi di sini kita definisikan adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, pendekatan demografis juga mempelajari migrasi untuk memahami pergerakan penduduk. Apakah orang lebih banyak pindah ke kota atau justru ke pedesaan? Data ini penting untuk perencanaan pembangunan wilayah seperti perumahan, pekerjaan, atau layanan publik. Nah, yang kelima, kepadatan penduduk. Ini menunjukkan seberapa banyak orang tinggal di suatu wilayah. Wilayah yang padat membutuhkan perhatian lebih dalam hal perencanaan ruang, fasilitas publik, dan manajemen sumber daya. Di sisi lain, wilayah dengan penduduk jarang mungkin memerlukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur. Nah, yang keenam, komposisi jenis kelamin. Pendekatan demografis juga mempelajari perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan di masyarakat. Ini bisa membantu dalam merencanakan kebutuhan tertentu seperti program kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan, dan kesetaraan gender. Selanjutnya, materi yang kelima ada pendekatan school mapping. Nah, apa itu pendekatan school mapping? Nah, jadi pendekatan school mapping itu adalah cara untuk merencanakan lokasi dan distribusi sekolah dengan tujuan agar semua anak memiliki akses yang lebih mudah ke pendidikan. Pendekatan ini menekankan sekolah-sekolah yang sudah ada dan kebutuhan pendidikan di berbagai daerah, sehingga bisa ditentukan di mana sebaiknya sekolah baru dibangun atau sekolah yang perlu diperbaiki. Nah, berikut ada beberapa poin-poin penting dalam pendekatan school mapping. Antara lain, 1. Akses pendidikan. School mapping membantu memastikan bahwa semua anak, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau miskin, memiliki akses ke sekolah. Dengan memetakan di mana sekolah-sekolah berada, bisa dilihat di wilayah mana yang kekurangan sekolah dan memerlukan fasilitas pendidikan baru. Yang kedua, pemetaan geografis. Dalam pendekatan ini, data geografis seperti jarak antar sekolah, kondisi jalan, dan lokasi pemukiman penduduk dianalisis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar sekolah dibangun di lokasi yang strategis, sehingga anak-anak tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh untuk bersekolah. Nah, yang ketiga, kebutuhan infrastruktur. School mapping juga memperhitungkan kondisi sekolah yang ada. Misalnya, apakah bangunan sekolah sudah memadai? Apakah ada fasilitas yang kurang seperti laboratorium, toilet, atau ruang kelas? Nah, dengan pendekatan ini, pemerintah bisa merencanakan perbaikan atau penambahan fasilitas sesuai kebutuhan. Nah, yang keempat, distribusi siswa dan guru. Selain sekolah, pendekatan ini juga memetakan jumlah siswa dan guru di setiap wilayah. Jika di suatu daerah jumlah murid banyak tetapi jumlah guru sedikit, maka pemerintah bisa merencanakan pengiriman guru tambahan. Sebaliknya, jika ada sekolah yang jumlah muridnya sangat sedikit, mungkin perlu dipikirkan penggabungan sekolah dengan sekolah yang lain yang lebih besar. Nah, yang kelima, efisiensi sumber daya. Dengan school mapping, pemerintah bisa menggunakan anggaran pendidikan lebih efisien. Daripada membangun sekolah baru di lokasi yang tidak perlu, school mapping membantu memastikan bahwa setiap sekolah dibangun atau diperbaiki di tempat yang tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang keenam, kesetaraan akses. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak dari semua latar belakang, baik yang tinggal di kota maupun di desa, mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah. School mapping mengidentifikasi daerah-daerah yang terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian dalam hal pembangunan sekolah. Dan yang terakhir, materi keenam, pendekatan intra-educational extrapolation. Nah, jadi pendekatan intra-educational extrapolation ini adalah metode yang digunakan untuk memproyeksikan atau memperkirakan perkembangan dan kebutuhan di dalam sistem pendidikan dengan menggunakan data yang ada saat ini. Intinya, kita melihat tren atau pola yang terjadi sekarang, lalu mencoba memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dalam konteks pendidikan. Nah, berikut ada beberapa poin penting tentang intra-educational extrapolation. Antara lain, 1. Analisis data pendidikan. Nah, pendekatan ini dimulai dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai aspek pendidikan, seperti jumlah murid, jumlah guru, tingkat kelulusan, tingkat partisipasi, dan kualitas pembelajaran. Data ini menjadi dasar untuk memproyeksikan apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Nah, yang kedua, perkiraan kebutuhan di masa depan.
Dengan melihat tren pendidikan saat ini, kita bisa memperkirakan apa yang akan dibutuhkan di masa depan. Misalnya, jika jumlah siswa terus meningkat setiap tahun, kita bisa memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun akan ada kebutuhan tambahan untuk guru, ruang kelas, atau fasilitas lainnya. Yang ketiga, penggunaan tren yang ada. Extrapolation menggunakan pola atau tren yang sudah terjadi dalam sistem pendidikan untuk memprediksi masa depan. Misalnya, jika angka partisipasi pendidikan perempuan meningkat dari tahun ke tahun, kita bisa memperkirakan bahwa tren ini akan terus berlanjut, sehingga perencanaan pendidikan perlu mendukung peningkatan ini. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan. Pendekatan ini juga bisa digunakan untuk memprediksi bagaimana kualitas pendidikan akan berubah. Jika ada tren positif dalam peningkatan hasil belajar atau metode pengajaran, kita bisa memperkirakan bahwa dengan terus menerapkan strategi yang sama, kualitas pendidikan akan terus meningkat. Nah, yang kelima, mempersiapkan kebijakan pendidikan. Dengan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, pendekatan ini membantu perencana pendidikan untuk mempersiapkan kebijakan yang tepat. Misalnya, jika diperkirakan akan ada lonjakan besar dalam jumlah siswa, maka perlu ada kebijakan untuk merekrut lebih banyak guru atau memperluas infrastruktur sekolah. Nah, yang keenam, penyesuaian terhadap perubahan sosial. Pendekatan intra-educational extrapolation juga bisa memperhitungkan perubahan sosial atau ekonomi yang mempengaruhi pendidikan. Jika misalnya ekonomi membaik dan lebih banyak orang mampu menyekolahkan anak-anak mereka, maka sistem pendidikan harus siap menerima lebih banyak siswa dan menyediakan sumber daya yang memadai. Next, implementasi pendekatan yang terintegrasi. Pendekatan yang terintegrasi dalam perencanaan pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan yang komprehensif. Perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa pendekatan terintegrasi ini adalah cara menggabungkan berbagai aspek atau elemen yang berbeda untuk mencapai tujuan secara lebih efektif. Nah, dalam konteks pendidikan atau bidang lainnya, pendekatan ini berarti menyatukan berbagai komponen yang saling terkait seperti kurikulum, sumber daya, teknologi, serta keterlibatan semua pihak yang terlibat agar saling mendukung dan bekerja secara selaras. Nah, berikut ada penjelasan tentang implementasi pendekatan yang terintegrasi. Antara lain, 1. Penggabungan berbagai aspek. Implementasi pendekatan terintegrasi berarti menggabungkan berbagai elemen penting. Misalnya dalam pendidikan, ini bisa berarti menghubungkan antara kurikulum, metode pengajaran, sumber daya manusia, atau sumber daya manusia itu seperti guru, dan teknologi pendidikan. Semua komponen ini harus bekerja bersama, bukan terpisah untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, yang kedua, kerjasama antara pihak terkait. Dalam pendekatan terintegrasi, kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting. Misalnya dalam sebuah sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pihak manajemen harus bekerja sama dalam mendukung proses belajar mengajar. Ketika semua pihak terlibat, hasilnya akan lebih baik karena mereka saling melengkapi. Yang ketiga, pendekatan multidisiplin. Pendekatan terintegrasi juga berarti menggabungkan berbagai bidang ilmu atau disiplin. Misalnya, dalam pendidikan, tidak hanya fokus pada satu mata pelajaran, tetapi mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran. Hal ini membuat siswa memiliki pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh. Contohnya, mempelajari sains sambil mengaplikasikan keterampilan matematika dan teknologi. Yang keempat, penggunaan teknologi yang mendukung. Implementasi pendekatan terintegrasi sering melibatkan teknologi sebagai alat pendukung. Misalnya dalam pembelajaran, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pengajaran tradisional dengan memberikan akses ke materi digital, video pembelajaran, atau platform online untuk komunikasi antara guru dan siswa. Teknologi membantu memadukan berbagai sumber informasi menjadi suatu pengalaman belajar yang utuh. Nah, yang kelima, pengembangan keterampilan komprehensif. Nah, dengan pendekatan terintegrasi, siswa atau individu akan mengembangkan keterampilan yang lebih komprehensif. Misalnya, daripada hanya belajar teori, siswa juga diajak untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam situasi nyata, seperti proyek kolaboratif atau kerja kelompok. Ini membantu mereka memahami konteks dan relevansi dari apa yang mereka pelajari. Dan yang keenam, efisiensi dan sinergi.
Nah, pendekatan terintegrasi menciptakan sinergi, yaitu ketika elemen-elemen yang digabungkan menghasilkan hasil yang lebih besar daripada jika mereka belajar sendiri-sendiri. Dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan, pendekatan ini membuat proses menjadi lebih efisien karena semua elemen mendukung tujuan yang sama dan berjalan dalam arah yang sama. Next, kesimpulan dan rekomendasi. Perencanaan pendidikan yang efektif dan terintegrasi sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan. Pendekatan yang komprehensif seperti kebutuhan sosial, social justice, demografis, school mapping, dan intra-educational extrapolation perlu diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal. Nah, jadi dari semua materi yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa berbagai pendekatan dalam perencanaan dan pengembangan baik dalam pendidikan maupun masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang lebih adil, efektif, dan efisien. Nah, satu yang tadi sudah saya bahas tentang hakikat pendekatan perencanaan pendidikan. Jadi, pendekatan perencanaan pendidikan ini membantu memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui strategi seperti top down, bottom up, serta penggunaan data kuantitatif dan kualitatif. Nah, materi yang kedua tentang pendekatan kebutuhan sosial. Jadi pendekatan kebutuhan sosial itu fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial, sehingga setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, materi yang ketiga tentang pendekatan social justice itu atau keadilan sosial. Jadi pendekatan social justice ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dengan mengurangi diskriminasi dan ketidaksetaraan serta memberikan akses yang merata ke sumber daya dan hak-hak dasar. Nah, materi yang keempat, pendekatan demografis. Jadi pendekatan demografis ini membantu memahami karakteristik penduduk dan memproyeksikan kebutuhan berdasarkan data jumlah, distribusi umur, dan faktor-faktor lain sehingga perencanaan lebih sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Nah, yang kelima, pendekatan school mapping. Materi yang kelima ini memastikan bahwa sekolah-sekolah didistribusikan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga akses pendidikan menjadi lebih mudah dan merata. Nah, materi yang keenam tentang pendekatan intra-educational extrapolation. Ini menggunakan data pendidikan saat ini untuk memproyeksikan kebutuhan di masa depan, membantu dalam merencanakan kebijakan dan sumber daya pendidikan yang lebih tepat sasaran. Nah, yang terakhir itu pendekatan terintegrasi. Nah, tambahan itu pendekatan terintegrasi menekankan pentingnya menggabungkan berbagai elemen yang saling terkait seperti teknologi, kurikulum, dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait untuk menciptakan hasil yang lebih efisien dan efektif. Nah, secara keseluruhan, semua pendekatan ini memiliki tujuan yang sama, menciptakan sistem yang lebih baik dan inklusif di mana kebutuhan individu dan masyarakat terpenuhi dengan cara yang terencana dan terukur. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kebenaran yang datang dari Allah dan kesalahan berasal dari saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.